Halo, selamat sore teman-teman. Tidak terasa ya, udah hari Rabu lagi dan kita bersama-sama selalu belajar dan kita selalu bisa berbagi ya. Nah, dalam situasi sekarang ini ya kelihatannya semua tidak lebih baik ya karena pandemi ini luar biasa sekali ya. Tiap hari kita selalu mendengarkan informasi tentang perkembangan COVID. Ya, doa saya adalah semoga teman-teman tetap sehat ya, tetap semangat untuk kita bisa melewati situasi ini bersama-sama. Nah, situasi pandemi ini tentunya banyak sekali orang-orang yang merasa ada yang merasa lebih sulit, tapi ada juga loh yang merasa bahwa pandemi itu membuat dia lebih maju dalam sisi usahanya, terus ada yang keluarganya juga lebih baik gitu ya. Nah, kita bersyukur kalau sama teman-teman yang mengalami hal yang positif, yang baik gitu. Nah, dari obrolan saya dengan teman-teman yang ada di komunitas MK gitu ya. Nah, saya ini emaknya anak-anak nih gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tahu persis satu persatu gitu. Ya, kalau yang ada ngobrol sama saya gitu ya. Jadi saya bisa ngerasain bagaimana sih sebuah perjuangan itu, terus bagaimana sih kita bisa saling merangkul ya. Nah, ini salah satu yang sangat-sangat saya banggakan di komunitas MK gitu ya. Kalau ada apa-apa kita itu selalu bersatu, kita selalu bergotong royong gitu sampai kita bisa selalu mikirkan gimana ya solusinya gitu. Kalau ada satu yang sedih, kita bisa sedihnya bareng-bareng gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak bicara tentang sedih-sedihnya gitu ya. Nah, hari ini nanti kita akan ngobrol dengan Noni. Noni itu anggota MK kami, ketua MK kami yang ada di Bali ya. Bagaimana selama ini Noni bisa mengayomi teman-teman yang di Bali, terus dalam situasi ada satu saat yang kita betul-betul juga ngerasa bahwa saya butuh disupport, saya butuh ditolong, ya saya butuh didengarkan aja gitu. Nah, di mana mindful parenting itu mendengarkan dengan penuh perhatian, yaitu dimensi pertama yang kami praktekkan dan itu yang membawa kami merasa lebih dekat satu sama lain. Oke. Ini Noni udah bergabung ya, kita akan ngobrol sama Noni. Hai Priyata, terima kasih. Hai Pak Wiraga, hai Jenny. Jenny Susanti, thank you. Kita tunggu Noni ya. Kita tunggu Noni, kita akan ngobrol mana. Hai Suime, selamat sore. Ayo Non. Nah, ini Noni. Orangnya kemana ini? Jangan balik kamera nih. Dibalikin kameranya. Yes. Hai Non. Ya, Yes. kangen Seneng ya sama kamu. Non. Iya Wah, sama. Apalagi Pak Wiraga tuh tiap hari kasihin video-videonya. Oh, jadi bikin aku jadi rindu sama Bali Non. Mm-mm. Ya Non, kita semua apa ya tidak bisa terlepas lah dalam situasi pandemi ini ya gitu. ya. Dan kalau saya dengar cerita dari teman-teman yang ada di Bali, terus ada teman kita yang spesial tinggal di Bali sekarang di Ubud itu gitu ya. Terus banyak teman-teman yang sekarang benar-benar melakukan sesuatu untuk bisa membangkitkan Bali gitu ya, membangkitkan Bali kembali. Jadi sebenarnya ya Bali mesti bersyukur juga lah, banyak teman-teman di luar Bali yang sangat care sama Bali gitu. Ya. Sampai tadi pagi ada temen yang kirimin saya harga hotel
49.000 non gitu Hah? loh. Jadi katanya bilang gini, kalau nginep di Bali 1 minggu hanya 350.000 gitu. Oh, Aduh, luar biasa ya. Jadi saya tanya, Pak ini kenapa? Oh iya, itu hotelnya anakku gitu. Jadi ya dia pengen support anaknya ya. Mungkin mungkin ya supaya ada apa ya, ada membantulah anaknya lah kayak gitu. Jadi nanti mungkin itu boleh di apa, boleh di sharing juga ya non gitu loh. iya. Siapa tahu kan, siapa tahu tuh sekarang kan, saya dulu sama berpikir gini, orang Bali ini ya, orang-orang kan semua kalau di mana-mana tahu Bali itu tempat hiburan, tempat buat bertamasya, bermain ya. Iya. Waktu itu saya pernah lagi makan nih non, lagi makan ketemu dengan seorang guru, dua orang guru ya, lagi makan nih. Kami nggak tahu tempat pantai itu, saya nggak tahu gitu kan. Saya pikir orang Bali saya pasti tahu dong gitu kan. Kita tanya alamatnya dan dia tidak tahu sama sekali gitu. Jadi kadang rasanya sedih gitu ya. Maksudnya orang Bali sendiri belum tentu bisa menikmati menikmati untuk jalan-jalan gitu, Iya, gitu benar. kan. Jadi nah ya mungkin ini bisa menjadi perhatian kita nantinya sih non gitu. Nah siapa tahu yang hotel 50.000 itu nanti orang-orang Bali bisa 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 ayo berekreasi gitu ya, masuk ke hotel yang 50.000 itu tadi ya non. Nanti kita pikirin ya non. Ya non, itu sedikit intermezzo aja gitu ya. Non, saya sebagai emak nih gitu ya, sebagai emak gitu ya. Jadi bisa ngerasain sebuah proses ya, sebuah proses yang apa yang Noni harus lewati gitu ya. Ini tentunya kan kita nggak bicara tentang ini kesalahan siapa, itu enggak ya. Kalau apalagi Noni ini orang bisnis, suami orang bisnis. Nah, namanya kalau kita ada hutang di bank gitu ya. Nah, terus bagaimana kita memutuskan daripada kita terjerat utang-utang di bank tambah banyak gitu ya. Itu keputusannya Noni sama suami itu yang oke, kita mesti korbankan nih. Maksudnya ya udahlah nggak apa-apa, saya jual rumah yang ada dulu. Nah, itu keputusan yang susah nggak Non? Sangat, sangat berat. Sangat berat ya pasti ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, tapi maksudnya ketika memutuskan itu kan pasti bukan Noni sendiri ya, gitu. Harus bersama dengan suami dan anak-anak ya, kayak gitu ya. Ya, nah itu misalnya gimana sih cara prosesnya gitu, maksudnya supaya kita teman-teman istilahnya gini, bukan berarti Noni ngalamin kami orang tidak merasakan gitu, enggak ya gitu. Jadi sudah MK itu hari ini maksudnya kita pengen banget belajar gitu ya, bagaimana Noni mempraktekkan dengan begitu mindfulnya ya. Terus kan saya ngikutin terus nih proses-prosesnya sampai kamu terakhir ketika kamu taruhin tanaman-tanaman kamu itu ya, aku senang sekali gitu ya gitu. Ya walaupun kadang-kadang orang kan boleh aja, kita nggak usah pikirin orang lain mau ngomong apa ya non, situasi sekarang semua itu udah nggak ada gunanya gitu, kita nggak usah lihat ke belakang gitu. Nah sekarang kita pengen belajar nih prosesnya, sampai Noni sama suami itu oke, kita putuskan ya udah kita akan jual gitu. Mungkin boleh cerita Awal, sedikit non, ya awalnya aja kamu cerita. awalnya kan saya nggak ikut-ikutan apa namanya keuangan tentang keuangan bisnis ini karena saya serahkan Ya, semua sama suami. Jadi yang ya, tahu utang berapa di bank berapa harus bayar itu suami, Mak. Jadi ya. waktu dia eh, nggak ngomong sih sebenarnya dia nggak ngomong juga mungkin dia merasa saya ini berat kalau jual rumah karena itu memang pilihan saya rumah itu pilihan saya sama mama saya sama mami dah. Jadi Mm-mm. mungkin dia merasa berat untuk membicarakan awalnya tapi saya lihat dia dalam sebulan itu kumat penyakitnya dia ada Mm, epilepsi mm. jadi kalau dia Ya, banyak beban pikiran dia bisa kumat jadi saya ya. tahu tahu dah itu sih Mm, apa namanya apa yang dirasakan sama suami itu saya tanya kenapa kok tumben dalam sebulan loh mak 3 kali kumat biasanya lewat 6 bulan baru kalau dia capek badannya
baru dia kumat. Ya. Ini sebulan mak Hmm. 3 kali. Terus saya tanya, ada Hmm. apa? Kenapa bisa kumat terus? Padahal begadang juga enggak, tak bilang itu. Banyak Ya. pikiran, tak bilang. Apa yang kamu pikir? Coba ngomong, tak bilang. Kalau perlu ajak Hmm. anak-anak ngomong, ayo kita duduk bersama. Tak bilang gitu aja Hmm. sih. Awalnya ngomong berdua aja dulu mak. Ya. Gini mak, Ya. gitu. Bilang. Kok rasanya berat bayar utang bank? Bunga itu Hmm. harus kita Hmm. bayar. Kemarin ada restrukturisasi, apa namanya itu pembaruan ini, bukan kita ditolong, tapi sebenarnya hanya diperpanjang. Bunga-bunga bank itu diperpanjang setahun, Mak. Jadi kontrak itu kita tekan kontrak lagi itu untuk memperpanjang, bukan diperingat. Hmm. Jadi bunga bank Oh. itu tetap, Mak. Sedangkan kerjaan Hmm. sudah nggak ada. Akhirnya Ya. saya Ya. bilang gini aja, kita ada aset ini rumah aja satu. Memang kayaknya susah jual kalau rumah kita jual. Tapi gimana? Yuk kita coba aja. Akhirnya setelah saya ngomong sama suami begitu, dia bilang ayo panggil anak-anak kita runding Hmm. bareng. Akhirnya kita duduk berenam, berenam kecuali Gosa kan. Dia masih kecil Hmm. nggak ngerti apa. So saya panggil anak-anak itu 4, saya ajak berunding. Jadi kita duduk berenam bersama-sama. Hmm. Terus saya yang bilang sama anak-anak, papinya udah nggak bisa ngomong dia sebenarnya. Saya bilang, Hmm. kami ada rencana jual rumah ini. Kita jual Hmm. aja rumah karena kita kalau bayar uang bank berat. Sedangkan toko Hmm. sama restoran udah nggak buka. Sudah Ya. selama waktu itu sudah 6 bulan mak jalan. 6 bulan Hmm. jalan, kita memang dikasih free pertama 6 bulan pertama dikasih free nggak bayar bunga. Cuma nanti di akhir kontrak kita harus bayar lagi 330 juta sekian untuk Hmm. Hmm. restrukturisasi ini. Jadi saya pikir kan berat, Mak. Hmm. Akhirnya saya tanya sama suami berapa punya uang utang bank, berapa harusnya kita bayar sebulan-sebulannya, dia bilang tuh. Kalau masih ada Hmm. toko sama restoran, gampang, tertutup mata bayar itu, dia bilang itu. Tapi sekarang kan sudah 6 bulan kita nggak kerja, nggak Ya. menghasilkan apa-apa. Ya akhirnya Hmm. anak-anak juga bilang, ya daripada punya utang bank nanti lebih berat lagi, terus ujung-ujungnya ya nanti kalau enggak tanah apa namanya itu rumah diambil langsung sama bank. Jadi kita kalau diambil sama bank kan kita nggak dapat kembaliannya, mak, nggak dapat apa Ya. namanya susuk kalau Disita orang ya. bilang nggak dapat susuknya. Jadi Ya. kita tak Ya. kok nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya Ya. memberanikan diri nanya ke properti waktu itu harga berapa Hmm. sebenarnya ini. Aduh, zaman COVID sih nggak ada yang berani beli segitu. Saya buka harganya 9 M. Rumah Hmm. 6 are. 6 are itu Hmm. 600 meter persegi ya. 600 meter Ya. persegi. Dan lokasi emang rumah saya kan rumahan lumayan elit. Itu perumahan Ya. Mutiara namanya. Itu agak Ya. Ya. apa namanya agak elit. Harga saya buka 9. Awal-awal sebelumnya kan 12 saya buka harga iseng-iseng Hmm. mak, harga kalau ada yang beli ya Ya. syukur, kalau nggak ada yang beli ya udah gitu. Nggak Ya. rencana jual sih sebenarnya, senang saya tinggal di Ya. sana, lingkungannya bagus. Iya, Akhirnya enak ya. ya Hmm. mak kan nggak pernah nginep 2 kali ya. Iya, iya. Iya itu dah akhirnya dengan keputusan anak-anak terus saya ngomong sama anak-anak mereka juga setuju untuk jual daripada katanya mami papi berat. Kita juga nanti Mm-mm. kan ujung-ujungnya nggak tinggal di rumah itu juga ngapain juga mami tinggal rumah besar berdua aja Ya, nanti tuh sama papi katanya gitu ya udah anak-anak ya. setuju cuman saya nggak nanya mami dulu mami saya biarin dulu saya nggak nganggap maksudnya kita dulu yang keluarga kecil ini gimana akhirnya saya jual tanpa memberitahu ke mami awalnya akhirnya saya tawarin ke tetangga pertama bu mak tetangga Mm-mm. sebelah yang kapan hari memang ada bilang kalau mau jual rumah nih tahu coba kasih tahu saya C gitu dia bilang sudah ke tetangga sebelah nomor 18 saya tawarin awalnya dia bilang enggak pandemi gini C mana nyari duit katanya gitu ya udah enggak akhirnya ke tetangga sebelah kiri Mm. Mm. saya nanya Pak Tony namanya Pak Ton mau nggak ini
rumah saya lepas dah gitu. Tapi awalnya mintanya murah banget, Mak. Separuh dari harga yang Hmm. saya lepas. Saya Hmm. buka 9, dia bilang, boleh sekian. Aduh, enggak deh. Akhirnya hampir 3 bulanan kayak itu saya diemin. Saya bilang sama suami, gimana mau dilepas sekian gitu. Janganlah kemurahan, saya bilang gitu kan. Tapi Hmm. gimana, tambah lama tambah banyak nanti nih ininya bunga bank gitu. Ya coba Ya. usaha dulu ke bank. Saya tanya ke bank dulu, tanya berapa sebenarnya kita bisa nego lagi gitu. Akhirnya di bank Ya. nego-negoan, Mak, dapat turun. Dapat dikasih bunganya tuh nggak bayar. Kalau kita lunasin, apa lagi tuh nggak bayar. Apa sih namanya? Yang 1% itu Mak nggak bayar. Hmm. Akhirnya saya tawarin terus, saya destak Pak ini yang tetangga sebelah, akulah 6M. Saya Hmm. lepas sejalan. Saya bilang, ya udah, Hmm. yang daripada nggak ada yang beli, nggak ada yang mau kan. Saya juga ke MK kan sudah sebarin juga itu semua. Saya bilang 9M, 9M. Oh, kemahalan, semua bilang kemahalan. Akhirnya ya udah, Hmm. saya lepas dengan 6M. Sebegitu Hmm. saya lepas dengan 6M dan ini Bapak setuju, Pak yang beli itu setuju, baru saya ngomong ke Mama. Mama kaget setengah mati dan dia marah-marah sama saya, Mak. Terus saya jelasin, walaupun Mami marah-marah, hutang Bang Noni memangnya lunas, tak bilang itu. Mami mau lunasin, Mami jual apa? Coba pikir, tak bilang itu. Apa yang kita harus Hmm. jual lagi? Karena ini aja ada aset, tak bilang itu. Hmm. Nggak apa-apa, nggak punya rumah nih, tak bilang itu. Tunggu nanti kalau pandeminya udah lewat, kan kita bisa cari lagi. Semoga aja dikasih umur panjang, tak bilang itu. Wih, marah mama saya, mak, Hmm. Hmm. biarin aja dulu. Biarin dah dia Hmm. reda sendiri gitu. Anaknya, Ya. cucunya ngomong apa nggak digubris. Malah dimarah-marah Hmm. kata. Eh, si Devi minta tanah, apa namanya, tanahnya ada omanya punya studio. Dia mau bikin studio. Juga katanya dibilangin, Mami mau lu jual semua aset-asetnya oma. Suruh dulu tuh bayar. Ya udah, saya kue aja mak. Akhirnya Ya, teman-teman ya. MK juga, Namanya orang tua ya. ya, Mm-mm. ya. Syukurnya Mm. teman-teman MK itu mendukung semua mak. Waktu saya Ya. pindahan, tuh Yulia, Komang, Pak Wiraga itu semua nolong dengan support Iya, saya lihat. di belakang Heeh, ya. Kalau saya lihat Komang sama banget. Yulia Heeh. tenaga mak, tenaga. Ya. Kalau Pak Wiraga Ya. biasanya lewat advice apa nasihat. Kalau Lili dia di Ya. belakang layar juga sih support. Anak teman-teman lain juga Ya. support. Akhirnya Mm-mm. ya terjual mak. Terus sekarang udah pindah di sini dari tanggal 10 Juni lalu kita pindah sini. Saya kok rasanya lebih enteng gitu mak. Waktu pindah pun memang Nah, enteng saja. Sekarang malah saya nggak ingat kalau pernah punya rumah di Mutiara itu. hebat ya. Ya, Luar biasa, Nan. lepasnya itu Heeh. gimana ya? Saya banyak doa Hmm. sih juga mak ya. Saya banyak berdoa, Ya. saya banyak Hmm. meditasi. Melepas itu Ya. juga awal-awal berat mak, nangis nangis terus mak. Ya, ya, aku tahu. Aku bisa Nah, ngerasain. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. syukurlah Ya, luar sekarang udah biasa. lewat mak. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang di Hebat, sini hebat. pagi-pagi itu ya mak, kicau burung Hmm. itu kita dengar ya pagi bangun dah duduk di teras gitu bisa ngopi bareng Hmm. sama suami, ceritanya udah ngalur Iya. ngidul. Sampai anak-anak ngopi sore-sore kadang ngopi. Ya Hmm. tanyain anak-anak gimana lebih enak di sini. Oh, iya sih mah daripada punya rumah besar kita nggak pernah ketemu katanya gitu. Satu dia Ay, kan satu dia. lucu ya. Sekarang kan satu ruangan ini mak semua satu kamar. Kamarnya Ya, semua di ya. lantai 3. Hmm, hmm, hmm. Lantai 3. Mm-mm. Kebun aja Yang lantai itu ya, 8. yang toko itu ya, Iya, yang toko Mama. ya. Oh, iya. Oke, oke. Heeh, Lantai heeh. 3 saya Iya. buat rumah. Sekarang lantai Hmm, 2 tempat kerjanya. Dulu kan lantai 3 ini tempat hmm, kerja juga sama kantor. Akhirnya sekarang hmm, saya fungsikan untuk rumah lantai 3. Ya bagus non. Aduh, Mak jadi ikut senang ya, ikut Tapi sedih juga. bahagia gitu. Ya ini aja Nggak isi apa-apa non. asetnya.
Ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya minimum itu kita sedikit lepas beban ya, Iya, gitu iya. ya. Kan Iya, kembali lagi non, kita semua kan datang dari apa-apa yang dari tadinya nggak ada iya kan, benar. gitu. Itu dah yang saya Nah, ingat-ingat membuat mak, nasihatnya mak. Lepas betul, saja. Nanti kita kita ya, datang nggak bawa apa, pulang nggak bawa apa, ikhlaskan. Itu ya, aja yang saya ya ingat terus betul. mak. Ya, ya. Jadi kita mesti mesti seperti itu ya. Jadi makanya saya tuh ngelihat bahwa apa yang dilakukan oleh Noni ini di luar banyak banget yang mengalami ini, Non. Iya. Mengalami ini gitu ya. Mungkin hari ini saya mungkin situasi tidak mengalami itu, mungkin saya bisa membangkitkan semangatnya Noni, bisa berempati sama Noni. Ya suatu hari nggak tahu kalau saya dalam situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang tidak baik, ya kalian-kalian lah yang datang merangkul aku gitu. Inilah hubungan itu ya namanya kekeluargaan ya gitu. MK Nah sangat makanya sangat sangat nyupport mak. Yuli ya, sama Bu Eli hmm, yang di Surabaya itu juga terus nanya-nanya. Sudah saya ya, sebarin ya, waktu saya jual rumah itu Yuli pasang sampai di PP-nya dipasang. Bu Eli juga sama keluarganya katanya apa namanya sudah share harga rumah, hmm, foto-foto ya, rumahnya udah. Sekarang saya delete-delete mak. ya. Foto rumah saya delete tuh kalian nggak ingat. Ya, biar nggak inget ya, nggak Iya, apa-apa. Jadi, eh, terus saya lihat tuh Bu Herlani di Jakarta juga semua pada pada ini ya. Saya senang sekali gitu ya lihat bagaimana Marisa jadi menghibur di dalam grupnya kita ya, ya. gitu. Jadi ya sebenarnya makanya saya juga ngerasa bahwa kita ini di MK ini betul-betul bukan hanya komunitas biasa, tetapi kita itu adalah komunitas yang betul-betul punya kekeluargaannya gitu ya. Nah Iya. ini ini Hilda bilang dia belajar banyak dari Bu Noni ya. Iya. Mm-mm. Ya, jadi gini Non, hari ini kenapa saya minta kamu sharing karena saya mendengar banyak banget dari apa ya cerita-cerita teman-teman yang sekarang yang lebih serem lagi punya bisnis itu sampai punya 200 cabang gitu ya dan akhirnya harus tutup semua gitu. Nah, itu bebannya mereka juga sangat berat ya gitu. Iya. Jadi sharingnya Menoni tentunya akan memberikan secercah lah harapan buat sama teman-teman gitu ya bahwa semangat kita yang paling penting itu adalah mendengarkan tadi kalau saya lihat dari apa yang Noni sharing kan ya. Coba kalau Noni tidak selama ini tidak mempraktekkan mendengarkan dengan penuh perhatian, ya mungkin aja Noni nggak akan tahu apa yang sedang terjadi pada suami gitu. Jadi, nah itu kan karena Noni dengan penuh perhatian, jadi bisa mengerti ya, oh tidak biasanya seperti ini, tapi sekarang dia tuh seperti ini gitu ya. Jadi bisa dipahami why-nya gitu, Iya. gitu. Jadi coba kalau enggak kan kita nggak tahu gitu ya Iya, selama Mak. ini nggak Itu tahu ya nggak tahu gitu. Hmm. iya dia nggak bilang awal-awal nggak bilang dia pendam sendiri. Jadi kumat sakitnya. Saya tanya kenapa? Ya udah dia bilang pikiran tau utangnya banyak. Ya gimana? Hmm. Yuk jual aja rumahnya. Tapi sempat juga saya marah, Mak. Setelah saya bilang Hmm. setelah saya bilang saya ya jual aja rumahnya terus dia bilang apa gitu pas pas saya bad mood mungkin saya juga lagi gimana keceplosan saya marah mak keras saya ngomong kamu jual sudah rumah Ah. saya dua saya bilang gitu. Bukan marah pokoknya marah. Tapi terus bentarnya kenapa saya marah ya saya kan sudah merelakan untuk suami jual kenapa saya keceplosan ngomong juga ke mak kan mak saya keceplosan Iya, iya, iya. wajar kata Iya mak nggak. kan manusiawi kata mak aduh ya udah Iya, iya. akhirnya Mm-mm, cepet-cepet mm-mm. minta maaf sih saya mak Iya, iya. ya kemarin Hebat. keceplosan saya orang saya juga kan namanya juga manusia saya merasa kok Ya, kok saya yang harus mengalah terus gitu saya bilang kok saya yang harus ya. mengalah kenapa harus saya bilang itu terus dia bilang Hmm. ya ya gimana mas saya juga salah kemarin hampir mukul kamu katanya gitu
Ya, ya nggak akhirnya apa-apa. dilemparin Hmm. apa barang untung nggak kena saya, Pak. Hmm, 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 Yulia hmm. datang sabar Ci, katanya gitu. Ya, Ya udah ya sabar betul, sih. betul. Mm-mm, mm-mm. Ya setiap manusia itu punya punya apa ya, punya masalahnya masing-masing ya non gitu. Jadi makanya saya bilang kayak kita di mindful parenting itu kita mesti terima bahwa masalah itu ada di depan ya. Nah setelah kita mengetahui bahwa ada masalah itu di depan, baru kita dengarkan kenapa masalah itu sampai ada. Iya kan? Ya, Nah, setelah masalah itu ada, kita gak usah menghakimi gitu siapapun yang pembuat masalah itu karena kita mau marah, kita mau teriak, kita mau bagaimana, mau baku hantam, tetap aja hutang itu nggak bakal hilang, nggak ya, gitu. betul. Itu dah Bener yang nggak? saya pikir, Mak. Gitu. Ya, jadi prakteknya Noni ini loh yang sangat luar biasa gitu loh bahwa apa konsepnya bahwa oke kita dengarkan sesudah dengarkan kita nggak usah hakimi gitu kan. Nah ayo, nah Noni udah lewatin step yang kedua, oke tutup mulutnya nih nggak usah dihakimi karena keadaan lo seperti ini gitu kan. Nah dan sama-sama gitu ya kita panggilin anak, kamu sudah lakukan panggil anak dan anak-anak kamu juga luar biasa sekali gitu loh ya, walaupun mungkin secara jujur mereka juga merasa kehilangan, tetapi apa yang mereka katakan bahwa mereka tidak butuh rumah sebesar ini gitu karena nanti mereka akan tinggal sendiri-sendiri, itu adalah buah dari apa yang selama ini kamu didik non gitu loh. Jadi mereka tahu bagaimana menjaga perasaan orang tua ya, mereka tahu bagaimana menempatkan dirinya mereka bahwa mereka juga harus menjadi orang yang mandiri gitu. Ya. Jadi inilah kunci sebuah keberhasilan non gitu loh. Jadi ini yang saya selalu bilang bahwa keberhasilan dalam mendidik anak bukan anak itu memberikan kita harta, bukan hanya anak itu memberikan apa yang semua yang kita inginkan gitu, tidak. Jadi ketika anak itu mengerti bagaimana berbagi beban dengan orang tuanya dalam situasi ini, justru kamu hebat sekali sama suami kamu bisa mendidik anak seperti itu gitu. Iya, Mak. Nah, Sekarang hebat. Nah, kalau Devlin kan sudah dia kontrak studio, Mak, tinggal di sana. Terus sekarang lagi kena COVID dia, Mak. Lagi kena hmm. COVID, Devlin sama Mega. Oh, Devlinnya. Iya. Hmm. Karena dia kan Hmm. kerjaannya Yang penting kamu fotografer. kirim makan aja, Ya, gitu ya. sudah kirim makan, kirim obat. Kemarin tak kirimin ekoenzim juga untuk semprot-semprot rumah. Sudah, Pak. Hmm. Tak begitu ini sih ngefek. Cuman dia hilang penciuman aja. Karena sudah vaksin pertama. Kamu kasih Dapat itu nggak? Astra. Pakai pakai Bumi Iya. Cloud nggak? Hmm. Belum, Mak. Belum. Belum pesan saya, Mak. Cuman Oh saya pakai nanti ekoenzim. soalnya kita juga nggak bisa ke kantor. Kita nggak bisa ke Hmm, kantor iya, karena kan Pak Rizky kena. karena Mbak Rizky juga kena COVID ya. Saya pun masih ini. Saya kasih Ya ekoenzim, Mak. hebat. Suruh Bumi. Apa namanya? Mm-mm. Ada alat tuh masukin berapa tetes terus Ya, ya. diuapin. Heeh. Uh, 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 ya. Saya kasih Kalau itu nggak dia. kasih air panas, ya Ya, kasih air panas, jadi dikasih ekoenzim, airnya dihirup juga dihirup boleh. ya. Heeh. Udah, Mak. Udah saya kasih. Ya, ya sebenarnya COVID ini juga ya. Kalau sebenarnya kalau COVID ini saya dengar dari Julian nih gitu. Jadi sebenarnya bukan kita apa harus minumin obat gitu, sebenarnya tidak gitu, sama aja kayak kita flu sebenarnya gitu ya. Ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana sekarang apa kita kuatkan imun kita gitu. Nah, jadi kita bisa mengalahkan virus itu. Jadi memang ada masanya yang kita drop, nah habis itu kita sudah punya kekuatan mengenal, wah baru kita sembuh gitu. Jadi enggak usah terlalu apa ya, terlalu takut gitu ya dengan COVID ini ya Iya. gitu. Tapi Nggak tetap kita takut sih, harus Mak. menjaga. Malah Tetap kita harus
Ya, tetap kita harus jaga non. Kita harus jaga sampai sampai kayak flu lah, sampai kayak flu. Jadi nanti pada saat itu kita kayak flu gitu. Ya kalau Iya. nggak flu ya udah gitu kan gitu. Tapi untungnya kan Makanya sudah tetap vaksin jaga. pertama, Mak. Sudah vaksin jadi efeknya Ya, nggak begitu ya, sesaknya nggak begitu, betul, cuma lemes saja betul. ya. Ya, betul. Mbak Rizky juga sama. Jadi vaksin yang Oh, kedua malah dia ke screening gitu. Ya, oh, saya juga gitu. Karena saya sudah vaksin gitu ya. Kan kemarin satu mobil nganterin Mbak Rizky gitu loh. Nganterin Mbak Rizky. Nah, mau nggak mau kan saya harus hati-hati ya gitu. Jadi ya. saya tetap karena satu mobil jadi kontak erat sama Mbak Rizky gitu. Nah, syukur juga sih karena ya mungkin kesehatannya juga yang lebih baik ya. Saya udah cek sampai kemarin itu 2 kali antigen itu negatif gitu. Oke, nah terus kira-kira ke depannya nih, ke depannya gitu. Nah, mungkin kan pasti Noni sama suami kan mesti membangun kembali nih gitu ya. Tapi situasi sekarang ya memang nggak bisa stepnya nggak bisa cepat gitu ya. Jadi, nah nanti kira-kira apa sih mungkin punya planningnya seperti apa gitu yang sudah Noni lakukan. Itu satu hal ya Non, satu hal tadi yang waktu kamu cerita, ketika kamu tinggal di situ rasanya lega, non. Rasanya lega. Nah, ini adalah bonus buat kamu. Itu bonus yang sangat luar biasa. Kamu harus bersyukur sekali kalau kamu bisa lega. Ini nggak semua orang bisa melakukan itu gitu, ya. Jadi Maksud saya sudah eh, move on ya, Mak. ya, Sudah bisa kamu ketawa. hebat sekali, Non. Ya, tuh udah bisa ketawa, ya. Nah, jadi kan Noni bisa, apalagi dengan sharing kayak begini ya, nanti buat teman-teman yang mendengarkan gitu ya, pasti akan mendapatkan satu semangat gitu ya, bahwa, oh, Bu Noni bisa loh gitu, saya juga harus bisa gitu ya. Nah, jadi nanti ini ada teman-teman MK nih, kalau ada masalah, ada apa gitu. Nah, Noni sudah bisa menjadi ciciknya untuk membantu teman-teman ya. Iya, semoga bisa, Mak. Semoga Ya, terus ya. jadi bisa jadi contoh yang baik. Oh, kamu contoh yang sangat luar biasa, Non. Saya kemarin itu juga nanti ya si Yuli belum sanggup, dia bilang saya belum pede untuk sharing ya. Jadi Yuli juga sangat luar biasa sekali gitu ya. Saya kemarin ada satu orang Medan ya, yang MK Medan itu si Irwan ya. Dia WA aku juga. Aduh, aku kalau kalau denger cerita-cerita gitu rasanya aku tuh mau nangis ya kadang-kadang ya. Maksudnya betapa kalau kita mempraktekkan MP-nya itu dengan benar ya, Iya, benar. mempraktekkan MP itu dengan benar ya, gitu. Betul-betul loh kita tahu solusinya di satu persatu gitu ya. Gitu. Jadi inilah yang memang harus menjadi kekuatan kita. Kita terus bersama-sama ya, gitu, bergotong royong menyebarkan. Mindful parenting ini benar-benar sangat luar biasa sekali gitu, apalagi komunitas kita ya gitu. Jadi di mana-mana kita selalu satu hati gitu ya. Nah, apa yang ingin Noni, mungkin Noni perjalanannya ada apa lagi sih Noni ingin sharing sama teman-teman yang kira-kira teman perlu perhatikan tuh apa gitu. Kayaknya kesabaran deh. Sabar menghadapi segala sesuatunya itu lebih bagus lah, dan mendengarkan apa keluhan anak-anak, suami, itu aja sih, Mak. Nggak ada. Kalau ke depannya Hmm. kan saya maunya semua pada praktek. Jangan hanya dengar teori saja. Praktekkan langsung. Lebih bagus Ya. praktek. Teori Hmm. boleh Noni, sebanyak-banyaknya. hmm, hmm. Noni, Praktek Noni lebih bagus. situasi sekarang dipakai yang bagus nih Non. Ya kasih tahu sama anak-anak ya. Coba nih kalau mami tidak praktek mindful parenting nih. Begitu nggak Non? Ini dijadikan kesempatan nggak Non? Dipakai bercandaan sama si Kanti, Mak. Kemarin di ruang, kemarin kan pas makan keluar, Kanti sama Maga, sama Gosa. Terus di rumah makan itu, yang punya restoran lagi marahin anaknya, Mak. Dipukulin terus anaknya, dimarah, itu tak dengar. Dulu tuh mami kayak gitu katanya.
Dulu tuh Terus, mami kayak gitu, Dek, katanya si Kandi ngomong sama si Gosa. Oh, Gosa nggak pernah ada di oh, situ, mami kata gitu. Kan beda generasi kamu katanya. jadi kalau kalau zamannya Bosa, maminya udah kenal MK ya. Iya. Waktu zaman Kandi, Maga sama Devlin kan belum, Mak. Tak bilang gitu. Ya, dulu Koko Devlin tuh paling paling sering dipukul sama mami, tak bilang itu. Cerewet dikit pukul. Iya, iya, luar Nah, biasa Gosa ya nggak non kalau dipukul kan. Oh, kamu kan hmm. enggak ini, nggak tahu kalau mami sudah jadi MK, tak bilang gitu. Itu ada yang Mary ya, cerita yang dari apa yang Surabaya itu ya. Surabaya. Kalau dia marah sedikit sama anaknya ngomong gini, saya lapor sama Bu MK. Ah, anaknya ngancam-ngancam dia gitu. Kalau mami kalau marah-marah saya mau lapor sama Mak MK katanya gitu. Kalau saya enggak, Mak. Kalau Gosa marah-marah, mami lapor sama Mak Meli, tak bilang gitu. Tapi dia sudah sangat banyak berubah ya. Enggak dikit-dikit ya gitu ya. Iya, dulu kan kita Hebat, hebat. mak suruh apa yang dia bilang kita tiru gitu. Terus saya sering tiru, dan akhirnya enggak gitu. Luar Mami biasa tidak Mak Meli sekali. aja kata gitu. Ini Ya, ada teman-teman, kamu kebaca nggak ada tulisan tuh, Cece hebat cek kata oh ya, ada Indriani. baca sedikit. Mm-mm. Nah, ini ada LA, Novita bilang benar Bu, gitu. Nah, nanti Novita kapan-kapan juga sharing ya. Tapi Novita belum 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 lama dia belum ngikut MK nih, gitu. Ya, Setuju dengan Mak ya, Jenny, thank you. Tuh, nih siapa nih Variani Hernowo, dia bilang selamat semangat ya Ce, gitu. Nah, oh belum iya. tahu ya Cece-nya tuh begitu luar biasa. Nah, kata Novita bilang sharingnya Bu Noni itu sangat berguna buat saya gitu ya. Jadi Novita, Semoga ya, kamu Mak. juga hebat sekali. Nah ini Novita ini juga sangat luar biasa sekali Non gitu. Jadi mungkin kapan-kapan kita juga mau belajar ya. Ya, Hilda Mak. bilang dia banyak belajar dari Bu Noni ya. Nah, oh, ini siapa nih? Varia Heni Hernowo. Halo Ma, apa kabar? Baik, saya baik-baik terus ya. Nah, Yulia juga nanti kapan-kapan saya mau ajak Yulia untuk sharing juga ya. Jadi, oke, Non, ke dalam perjalanan ini ya, toh Noni juga ngelihat, maksudnya pengen tahu juga sih ya situasi di Bali itu seperti apa sih Non? Kalau di Denpasarnya sudah mulai menggeliat Mak ekonomi, cuman di sini daerah Legian sama Kuto ini yang belum belum begitu ramai, Mak. Yang sekarang datang kan Hmm. lokal. Lokal, Mm-mm. pokoknya daerah saya ini Mak paling sepi. Daerah Hmm. Padma Utara ini dari Padma Timur sampai Padma Utara itu sepi banget, Pak. Di Hmm. Hmm. kapan nanti saya kan pernah share di status WA dan Facebook. Kalau saya jalan tuh Ya, kosong melompong, Mak. Berapa jam dari berapa menit ya, itu ya. dari masuk Kuto pokoknya kosong. Seperti kuburan, Mak. Seperti kuburan, kosong, kosong sekali. Hmm. Nggak ada yang jalan, nggak ada yang Kosong mendarat. banget ya. Oh, susah. Sepi banget, Mak. Lain dengan di daerah Brawo. Brawo masih rame. Canggu, Brawo rame, Hmm. Mak. Lokal. Hmm. 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 Bulenya Hmm. masih ada juga beberapa, tapi yang memang sudah tinggal di sini. Kalau Kuto Hmm. ini Hmm. dah yang sepi, Mak. Masih lokalan. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. depan ini Swiss Bell, Hotel Swiss Bell dia ada terus, cuman lokal. Hmm. Lokal aja. Hmm. Hmm. Nah, saya ada Hmm. rencana Ya, untuk buat makanan murah meriah yang untuk lokal malah sekarang. ya, ya. Cuman belum Buat di dapat toko, ya di tempatnya kamu ya. restorannya, Hmm. restoran. Itu maunya kerja sama Sebenarnya Yulia gini, tuh. iya, Oh, kerja sama itu Yulia, saya Yulia bilang, buatnya soto, mungkin siapa yang bisa ya, mungkin Tipat Cantok.
Iya, jadi Berbanyak buat maksud saya kayak gitu, Non, daripada eh, kosong, masih mendingan saya lihat tuh si Lili gitu kan. ya, Lili itu kan banyak pasukannya juga gitu. Jadi bisa bikin yang lokal-lokal aja. Ya kalau kita pikir orang lokal ya mendingan makanan lokal gitu. iya maunya gitu. Tunggu dulu mak, masih ini dulu beradaptasi saya di sini Mm-mm. dulu. Ya, 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 ya. Nanti mungkin bisa ngobrol sama Bu Herlani. Kita juga lagi punya produk yang itu yang gluten free gitu ya. Nanti bisa ngobrol sama Bu Herlani Oke. gitu. Siapa tahu nanti kita bisa bikin sesuatu yang lebih berbeda lagi gitu. Yang penting semangatnya Non. Iya betul. Semangatnya Noni ini yang perlu dicontoh itu adalah semangatnya kamu gitu. Ya benar mak. Harus Ya. semangat. Kalau nggak Terus semangat, kasihan suami sama anak-anak mak. ya, 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 karena ya orang bilang ya kalau di dalam sebuah keluarga itu ya satu keluarga itu kalau ibunya ya atau seorang istri itu kalau dia tuh yang pemegang ininya, pemegang kuncinya gitu. Kalau ibu itu mindful, ibu itu tenang, maka satu keluarga akan tenang. Tapi ketika seorang ibu itu marah-marah, ya akan satu keluarga itu merasa berada di dalam Hancur. neraka katanya ya. Iya benar mak. Berasa banget kalau saya lagi marah-marah tuh kayaknya rumah tuh kayak neraka aja mak. Ke sini salah, ke sana salah ya. Eh, Oke, ini ada Santi. Santi bilang turut empati. Saya pernah ke rumah saudara di Jero, Bu Noni sepi banget. Semangat ya, semoga semua berlalu pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Thank you Santi. Ya, saya juga bilangnya maksudnya bukan hanya di situ aja Non. Sekarang kayak di komunitas komplek kami ya Non, Ya. di kompleks kami mungkin itu boleh dicontoh juga ya, di kompleks kami sekarang justru makin akrab ya. Jadi siapa yang bisa jual apa, siapa yang bisa jual apa, jadi saling jualan, saling beli, saling jualan, saling beli kayak gitu Non gitu. Nah saya ini nih yang belum bisa masak nih. Saya kemarin apa ya? Kirim status di WA Marisa di Facebook mak, status di Facebook saya bikin rajutan itu udah dibeli sama Marisa. Terima kasih Marisa yang support saya. Belum jadi padahal mak, masih belum Dia talinya belum jadi. karena Marisa seneng sama warna ungu Nah ya ya. betul. Saya tawarin yang ini. Dia tuh seneng dengan warna ungu gitu. Ya mungkin Awalnya kan nanti bisa dipikir ya, kayak teman-teman aku itu mereka sekarang apa ya beli daging itu ya daging-daging dari Bali itu dikirim ke Jakarta, jadi mereka open PO gitu ya. Nanti mungkin bisa dikerjasamakan sama Bu Herlani ya Non. ya saya lagi seneng ngerajut sekarang mak, Oh ya buat tas bagus. Yang paling rajutan. penting ya yang paling penting kita punya apa ya punya satu semangatnya lah ya Non ya. Ya. Oke, Non, sebagai penutup nih, gitu ya. Nah, apa sih yang ingin Noni sampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan, baik yang ada di Bali atau di luar Bali, ya, dan nanti dari rekamannya kita, gitu. Apa yang ingin Noni sampaikan kepada teman-teman? Ah, lebih banyak mendengar daripada ingin didengar. Lebih banyak membuka diri daripada kita menutup diri kita. Jadi lakukan lebih banyak eh, care dengan orang. Apa ya care? Peduli. Peduli. Ya, lebih peduli sama lingkungan itu kayaknya yang sekarang ini harus kita lakukan ya, Mak. Masa pandemi gini lebih banyak care, lebih banyak mawas diri, eling. Itu aja sih, Mak. Hmm. Oke, terima kasih banyak ya Non. Saya pribadi ngerasa sangat senang sekali ya ketika kamu bisa melepaskan
ya, ketika kamu bisa melepaskan, kau lihat kamu tenang, lihat keluarganya kamu kompak, ya, yakin sekali bahwa namanya berbagi beban ya seperti ini gitu loh. Jadi kita mesti bersatu untuk saling menguatkan ya. Buat teman-teman di Bali, Pak Wiraga, Julia yang sedang nonton hari ini, Santi, semuanya ya, betapa Bu Noni adalah satu panutan ya, satu contoh buat kita bahwa praktek mindful parenting itu tidak pernah salah gitu. Jadi saya rasa itu adalah satu mudah-mudahan itu menjadi pegangan buat kita ya. Kalau ada apa-apa kita cerita, bercerita kepada teman yang tepat ya, dan kita berbagi beban bersama. Terima kasih banyak Non atas kesempatannya, atas waktunya, atas pengalamannya ya, yang sangat menguatkan ya, khususnya buat saya sebagai emaknya anak-anak nih ya, saya senang sekali gitu ya bahwa satu-satu anak punya beban itu bisa disalurkan ya, dan kita berbagi beban bersama. Terima kasih banyak Non, sampai Ya, ketemu lagi ya. Sampai baik, ketemu Mak. nanti hari Jumat ya Non. Ya, Saya terima belum nulis-nulis kasih. Satin, Mak. Ya, Belum nanti bisa tulis. nulis-nulis Wah, Satin, itu padahal satinnya ini keren pengen. banget. Ya, pasti banyak satin yang akan di apa bisa dihasilkan ya, Non. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada air mata lagi ya, Non. Ya, Iya, Mak. salam buat suami, buat anak-anak semua ya, bahwa mereka Baik. adalah orang-orang yang hebat, suamimu hebat sekali, mama juga hebat, anak-anak juga hebat ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, Non. Oke, buat semua teman-teman yang menyaksikan, terima kasih banyak ya. Kalau ini bagus, tolong di-share ya. Nanti di YouTube, tolong bantu di-share supaya banyak orang yang belajar dari Noni. Oke, terima kasih. Selamat sore, Non. Sorry, Mak.